datang di podcast pertama kita, Bincang Tongkrongan. Bareng gue Angelin Lumban Gaul dan partner gue Muti Retno. Jadi Mut, apa kabar nih? Gue sama lu kayaknya udah lama banget ya gak ketemu nih. Lama banget sih, dari semester 2 dan sekarang baru bonding lagi. Kalau kabar gue sih udah pastinya alhamdulillah baik teman-teman semua. Lo sendiri, Jel? Ya, puji Tuhan baik juga ya Mut ya. Jadi disclaimer dulu ya ini kita Mut ya, kita kasih tahu dulu kali ya. Jadi buat teman-teman semuanya, gue sama Muti di sini udah menaati protokol kesehatan dong pastinya, dan kita udah vaksin juga dan udah di PCR juga nih. Bener banget, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Nih gue ngeliat-liat nih, lu pakai baju kayak gelap banget nih, mau ngapain nih? Baju boleh gelap, masa depan tidak boleh. Kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Jel. Ngobrol-ngobrol sesuatu yang serem sesuai dengan vibes baju gue hitam-hitam begini. Apa nih yang serem nih? Percintaan lo atau percintaan gue nih yang serem? Aduh, itu mah jangan dibahas di sini ya teman-teman. Kita akan masuk kemana nih, Jel? Jadi kita akan ngomongin sesuatu hal yang berbau horor. Jadi beberapa lama ini kayak berbau horor ini lagi trending banget nih. Benar banget. Viral banget di TikTok, banyak banget nih teman-teman. Tapi sebelumnya Ninjel, udah ada siapa di sini? Jeng jeng, kayak teman-teman lihat udah ada siapa nih? Kenalin dong dirinya. Halo teman-teman semua, aku Olin, temennya Angel dan juga temennya Muti. Oke. Olin dari prodi apa dan dari mana? Mungkin dari seberang sana? Ya kebetulan kan gue teman kalian ya gue dari UMN dong. Oke, mantep banget. Jadi Olin ini di sini mau ngapain nih Mut? Boleh kali dijelasin biar teman-teman kayak dia ngapain, dia siapa, dia apa gitu. Oke, teman-teman semua, ini adalah sosok yang akan berbagi cerita yang serem-serem tadi, yang horor-horor, menemani hari-hari kalian sebagai pemanis nantinya teman-teman. Kita langsung aja atau gimana nih, Jel? Langsung aja kali ya, soalnya gue juga kayak excited banget Bener, dengerin. penasaran nih. Iya nih. Dia pengen cerita apa? Udah siap, Lin, buat berbagi? Oke. Oke, Udah dong. monggo. Jadi gini, aku tuh di rumah. Kejadiannya tuh di rumah. Aku waktu itu jam 2 pagi masih SMA ke kamar mandi. Terus mau lihat ke kamar mandi, di dapur itu ada mama aku. Lagi kayak nggak tahu, lagi berdiri aja di situ. Dia berdiri gitu kayak yang kayak tatapannya kosong gitu. Terus aku bingung, aku panggil kok nggak nyaut gitu kan. Ya namanya juga orang ini kan, ya daripada aku nggak mikir macam-macam, ya udah. Akhirnya aku jalan ke kamar mandi gitu, keluar terus kayak aku cek ke situ, padahal baru juga ditinggal sebentar kok udah nggak ada. Nah Waduh. dari situ Apa nih? Apa Nah, tuh? terus dari situ tiba-tiba mama aku manggil, "Ci, kok kamu belum tidur?" Dia tuh datang dari pintu yang lain. Tapi Wah. bukan gak dari di ruangan itu tuh, dia bener-bener gak ada di dapur. Terus aku tanya kan kayak, "Mih, tadi mami ke dapur?" "Enggak, mami gak ke dapur tadi mami di kamar." Sampai lo lihat di dapur. Nah itu dia, gue bingung gitu loh. Itu siapa tadi yang di dapur kan? Aku jadi kayak, iya anjir itu sumpah dah. Abis itu gue balik ke kamar, itu bener-bener tutup pintu. Itu beneran nyokap lo gak ke dapur? Nyokap gue sumpah gak ke dapur. Beneran, gak bohong. Tapi ya kalau cerita tentang horor, kisah-kisah kayak gini tuh banyak tahu dialamin, kayak yang melihat sosok itu kayak yang ternyata itu bukan sosok yang kita kenalin gitu, cuma kayak yang sekilas mirip dengan sosok yang kita kenalin gitu loh. Iya sih, tapi kayak aneh aja gitu gak sih, dia gak ke dapur tapi dia ngelihat ada di dapur kayak Oh my god, gue jujur gue merinding banget dengernya kayak yang, tapi gue juga punya cerita nih. apa nih, Jel? Hampir sama kayak yang Olin punya, tapi ceritanya gini, jadi gue dulu kan SMA itu di asrama ya. Jadi asrama gue ini kan khusus untuk cewek. Tapi kita itu di situ dari anak SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMA yang literally si asrama gue ini tuh ada 4 lantai. Anjir. Kan karena kan kita banyak ya, bayangin deh lu dari anak kelas 1 SMP dikumpulin sampai 3 SMA di tempat yang sama. Jadi kita itu punya kayak kebiasaan gitu di asrama, kalau ulang tahun dirayain. Tapi dirayanya itu kayak per bulan gitu loh. Jadi kayak yang dikumpulin yang bulan Juni contohnya nih, dirayain nanti di akhir gitu. Oh alah ya. Jadi si asrama gue ini kan bentuknya liter U. Liter U itu kayak yang U gini, terus di tengah itu taman. Nah, kita kalau punya acara mau ngerayain ulang tahun suster ataupun ulang tahun murid-muridnya itu di tengah-tengah situ. Jadi kan asrama gue ini asrama Katolik ya, kebetulan banget gitu.
Jadi pernah suatu kali kita lagi ngerayain ulang tahun nih. Jadi kumpul lah kan, kita selalu ngerayain itu malam-malam karena kelar jadwal belajar baru dirayain tuh ulang tahunnya gitu. Nah, jadi kita posisinya lagi ngerayain ulang tahun, terus udah di akhir acara nih, penghujung acara, lagi berdoa lah ya kan, lagi berdoa untuk menutup acara gitu. Nah, jadi kan kita duduk nih di taman-taman tadi, terus gue itu pada waktu itu tuh kayak ngeliat, gue nggak tutup mata pas doa, tapi gue kayak ngeliat ke atas di lantai 2 gitu kan. Gue kayak ngeliat ada satu suster di lantai 2 kayak lagi berdiri ngeliat ke kita. Jadi gue kirain kan suster asrama gue banyak banget ya, jadi gue kirain salah satu dari suster asrama gue tuh yang kayak lagi memantau gitu. Terus kayak yang gue diem tapi kayak gue ngeliat suster siapa tuh gitu kan. Terus setelah itu udah amin, gue bilang sama temen gue, lu suster yang gak ikut acara ini siapa sih gitu kan. Terus kayak yang temen gue bilang, enggak suster ini, suster A, suster B, suster C lagi pergi karya wisata gitu. Yang tinggal itu cuma 2 suster lagi, sedangkan si 2 suster lagi itu lagi ikut bareng kita. Terus kan gue bingung kan, lah gue bilang sama temen gue kayak yang, tadi gue ngeliat tahu diri suster di situ, cuman susternya tuh pakai baju warna biru gitu, berdiri. Jadi kan di asrama gue tuh pakaian suster itu cuma ada 2 ya, putih sama biru. Nah biru biasanya dipakai kalau kayak acara-acara penting doang gitu, yang putih ya untuk sehari-hari. Biasalah suster kan. Kayak teman gue bilang, masa sih gitu, nggak mungkin karena nggak ada suster pendamping yang lain yang diutus untuk nemenin kita. Terus ini setelah gue bilang kayak gitu, salah satu dari temen gue ke anak asrama itu ada yang kayak ini loh, tiba-tiba kayak dibilang kesurupan atau gimana gue juga nggak paham. Cuma dia tiba-tiba kayak nyelekit gitu sendiri di tengah acara nih, udah amin, udah tinggal penutupan, si suster yang ngasih tahu selamat ulang tahun bla 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 bla, baru masuk ke kamar masing-masing, tinggal gitu doang tuh. Tiba-tiba kayak yang dia kayak nyelekit sendiri kayak gitu kan, ketawa sendiri. Terus yang kita kayak bingung, ini itu gimana gitu kan. Terus si susternya kayak langsung biasalah nenangin, yang di anak-anak SMP disuruh dibawa masuk duluan ke kamar kan, baru tinggal ke anak-anak SMA, situ yang nenangin. Jadi temen yang ini tuh katanya kesurupan, cuman nggak tahu kesurupan siapa, karena begitu dia diinin sama susternya, gue langsung pergi karena gue pun takut gitu kan. Gue takut masuk ke kamar. Pagi-paginya orang bilang kayak dia itu kesurupan, tapi nggak tahu siapa yang masuk di dalam dia. Jadi kayak ada yang bilang itu tuh salah satu penjaga di situ yang katanya dulu suster. Kayak kalian tahu lah ya, asrama itu melekat banget dengan cerita-cerita yang kayak gitu. Iya sih. Kalau dari Olin udah dari kejadian itu gimana tanggapan dari nyokap? Kebetulan pas kejadian itu sih mama gue kayak, oh mungkin itu orang lain kali ya, tapi nggak tahu juga, tapi mungkin nyerupain mami gitu kata gue, mungkin ya. Terus mami gue juga kayak, nggak udah, nggak usah terlalu dipikirin banget. Dan gue jujur relate banget sama ceritanya Angel, karena gue dulu sekolah di sekolah Katolik juga yang mayoritas memang suster juga gitu. Jadi kayak, oh ini serem banget sih, kayak kok ada penjaga gitu. Tapi emang bener ada sih yang kayak gitu. Banyak nggak sih rata-rata emang setiap tempat gitu? Pasti ada yang ngejagain. Apalagi kalau bangunan tua ya, kalau kayak bangunan Katolik itu benar turun-temurun banget gitu loh. Iya. Dari zaman dulu. Iya. Cuman palingan direnov dikit doang kan. Dipugar namanya. Benar sih, benar. Oke. Kalau dari Muti gimana nih? Kalau dari gue nih teman-teman, gue juga punya cerita serem, tapi yang ya nggak serem banget, karena gue juga orangnya emang penakut kan. Kalau apa-apa tuh pasti selalu ada orang tua di rumah. Kalau gue dulu masih kecil banget gitu, waktu lagi bocah nih ya, pas bocah tuh gue tidur di kamar gue itu belum dipasang pintu nih. Rumah gue emang lagi direnovasi waktu itu, belum pasang pintu. Terus rumah gue kan ada lantai 2-nya gitu. Di atas itu tempat jemurin baju kebetulan. Tapi saat itu nyokap gue nggak jemurin baju. Maksudnya udah diangkat dan dilipat gitu kan. Tapi waktu gue mau tidur, gue tuh ngebayang-bayang di atas itu kayak ada yang warna putih-putih gitu. Namanya anak bocah kan penglihatannya masih gitu kan. Gue sampai nangis, jerit-jerit, itu ada yang putih-putih. Sampai gue tuh minta keluar loh dari rumah itu gitu kan. Bokap gue kaget ya, ini bocah kenapa bisa ngeliat itu ada putih-putih di di atas. Bokap gue lihat nggak ada jemuran, nggak ada apa-apa, ini ngehalu tapi nangis. Gue tuh ketakutan. Dia tuh kayak apa ya, kalau di pandangan gue kayak sosoknya ya kayak kuntilanak mungkin ya sekarang kali ya gitu, karena dia emang agak ada wajah kayak
di saat itu gue inget banget kayak wajahnya tuh cantik, ngajak gue main tapi gue nggak berani gitu loh, gue takut gitu kan, gue nggak mau ikut lo gitu karena gue mau di sini aja gitu, mau di kamar aja. Terus dia kayak manggil sini gitu, ayo ikut aku gitu kan, tapi gue tuh nggak mau. Makanya gue tuh minta sama bokap gue keluar dari sini, dan akhirnya itu gue dibawa keluar sama bokap, bawa ke tempat salah satu guru ngajinya bokap gue juga di rumah. Terus dibaca-bacain gitu deh, dikasih minum gitu juga, dan biar lebih tenang gitu. Sampai akhirnya tuh ada beberapa hari, karena gue lagi TK gitu, beberapa hari gue nggak pulang ke rumah dulu karena gue takut banget. Sampai akhirnya rumah gue dibuat kayak tasyakuran dulu gitu ya, sampai selesai renov gitu kan, biar nggak ada hal-hal kayak gitu lagi, karena emang baru pindah rumah juga gitu kan, karena rumah udah lama nggak ditempatin kan, pasti kan ada kayak gitu. Karena saat itu juga dede gue belum ada gitu kan, belum lahir, jadi emang yang paling kecil masih gue di rumah. Jadi ya udah nggak tahu, tiba-tiba di pandangan gue kayak gitu. Bokap gue ya udah takut juga kan anaknya kenapa-napa. Ya udah sampai akhirnya taunya setelah gue ceritain lagi ke nyokap, ke bokap, kata mereka emang ada yang jagain kita di sini. Dia mungkin pengen tahu orang baru siapa sih yang nempatin rumah ini gitu kan. Itu sih kalau dari gue. Emang agak serem ya, namanya anak bocah. Tapi banyak tau yang kayak gitu. Ada yang katanya dulu ada beberapa anak yang punya temen main sendiri, yang cuma dia yang ngeliat doang. Bener. Kalau dari Caroline ada nggak sih yang begitu-begitu? Dulu gue waktu kecil emang punya imaginary friends sih guys, beneran. Jadi kayak Lu masih inget sosoknya nggak? Mungkin kalau dibilang horor sih enggak ya, tapi kalau imaginary friend ada gitu. Dengar cerita juga dari orang juga, temen gue ada yang punya imaginary friend, bahkan dia sampai ke bawah sampai SMP loh. Wow. Gitu. Terus saking kayak, terus kita juga kalau deket sama dia tuh dia kayak sering kayak sifat tiba-tiba mengong gitu kan. Gue nggak tahu tuh dia kenapa tuh. Kayaknya lagi ngobrol sama imaginary friend-nya tuh. Itu tuh sampai SMP kelas 8 tuh dia kayak begitu. Terus abis itu karena kita udah nggak sekelas lagi, gue udah nggak tahu tuh anak dia masih bawa imaginary friend atau enggak. Terus itu cara dia sadar kalau itu, dia sadar nggak sih sebenarnya emang itu cuma imajinasi dia atau sosok itu nyata atau enggak? Memang ada beberapa yang kalau gue tahu ya, itu dia memang ada gitu. Dia memang ada si sosoknya gitu. Kalau gue sih lebih percayanya kayak mungkin itu orang yang udah nggak ada tapi ternyata bisa connect sama kita gitu. Oh iya. Kayak contohnya gue punya kakak perempuan tapi kakak gue udah nggak ada gitu, dan waktu kecil itu masih kecil banget, gue tuh emang punya gitu, gue tahu ada kakak gue di situ gitu. Gue sering lihat dia kayak jalan-jalan, temenin gue jalan gitu. Jadi kadang nyokap gue juga kayak nanya gitu, kamu ngobrol sama siapa? Oh nggak tahu gitu. Gue bilang gitu kadang-kadang, tapi sebenarnya itu gue tahu itu ada kakak gue di situ. Kalau Angel ada nggak nih Angel? Sebenarnya gue bukan kayak yang tadi dia ya, yang punya teman imaginary friend gitu. Cuman gue lebih ke ini sih, gue menemukan banyak pengalaman horor itu sebenarnya balik lagi ke asrama nih. Jadi kamar gue di asrama kan di lantai 3. Jadi dulu itu sering banget kayak tengah malam, gue kan handphone kita kan dikumpul ya, baru dikasih tuh seminggu sekali, cuman hari Sabtu doang gitu. Jadi bayangin sepanjang dari Senin sampai Jumat kita tuh nggak pakai HP. Jadi kayak benar-benar komunikasi antar temen doang. Dan gue tuh dulu di asrama suka banget baca novel sama komik, karena nggak ada hiburan lain lagi kan, mau nggak mau cuma itu doang gitu kan. Jadi gue tuh kalau tipikal yang baca novel atau komik harus kelar minimal per bab. Jadi kayak yang kalau belum sampai kelar bab ini, gue sampai kelarin, sampai ntar mau tidur gue tetap baca gitu. Sebelum tidur gue harus kelarin dulu gitu kan. Jadi pernah satu momen gue tuh baca satu novel, pokoknya novelnya ini tuh udah seru banget lah, udah di pertengahan gitu kan, lagi udah bener-bener intens banget nih di sini nih gitu. Jadi udah waktunya tidur, gue tetap bawalah si novel ini buat tidur, sambil tiduran di tempat tidur gue bacalah. Nah, jadi di asrama gue ini sering banget anak-anak dari lantai 2 kamar bawah sering banget tengah malam walaupun udah waktunya jadwal tidur ngetok ke kamar atas, entah minta apa gitu atau nyari temennya, karena kan kita satu kamar banyak ya, 20 sampai 30 orang gitu. Jadi kadang kayak mereka tuh mau manggil si A mau minjem bukunya, soalnya tadi belum sempat ngerjain tugas kayak gitu-gitu kan, biasanya anak asrama. Jadi gue tuh dulu pernah dengar langkah kaki, gue lagi baca nih, lagi baca terus kayak yang gue dengar langkah kaki, tapi gue awalnya nggak takut, cuman nungguin
siapa nih yang mau datang, siapa nih gitu yang mau ngetok kamar gue. Jadi kayak langkah kaki itu kan tek 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 gitu kan, tapi gue santai, gue baca. Tapi makin lama kayak makin deket tapi nggak nyampe si langkah kakinya gitu. Kayak jalan mulu gitu Iya kan. kayak, tapi kan kalau hening semua kan, jangankan langkah kaki, jarum ini aja bisa kedengeran gitu kan. Iya benar. Terus apalagi kalau kayak di tempat gue tuh lantai 2 ke lantai 3 itu gemanya itu kuat loh. Jadi kayak yang tek-tek gitu doang, lu lari aja orang kayak yang, itu siapa kenapa Iya, kayak iya, gitu, iya. bisa Paham, gitu. Jadi makin lama gue kayak yang aduh kok makin terasa tapi nggak ada yang ngetok, kok nggak ada yang kayak misi nyari si ini, kok nggak ada yang karena gue udah kayak siap-siap ada yang ngetok, gue langsung bukain pintu nih gitu kan. Terus gue kayak yang ngintip lah ke kamar suster yang suster jaga gue kan. Gue ngintip lah ke bawah gini kayak yang lampunya nyala, berarti susternya ada di dalam kamar, berarti bukan si suster dong, dia pasti salah satu dari anak asrama. Terus kan gue baca lah sampai kelar tuh, gue baca nggak nyampe, gue udah kepala gue udah gede banget, gue jadinya jadi takut kan, soalnya gue nunggu nggak ini, akhirnya gue tidurin tuh. Tapi gue disitu kan tidurnya takut banget, si langkah kakinya tetap gue dengar. Terus pagi-pagi gue ceritain lah kan ke teman gue, kayak yang gue dengar langkah kaki tahu tadi malam, tapi gue nggak tahu itu siapa. Terus kata teman gue, kayak gitu-gitu hal yang biasa. Jadi katanya itu percaya atau nggak percaya balik lagi ya. Bener sih, Si langkah masing-masing kaki ya. itu katanya orang itu udah ada di belakang kita. Oh my god. Jadi kayak yang tek-tek kan kita kayak ngerasa dekat tapi kayak nunggu kok Nggak nggak ada ada. orangnya gitu. Iya. Jadi kata temen gua ya sebenarnya sosok itu udah ada di belakang kita, cuman katanya ya mau ngerjain aja, cuman gua ya udah gitu kan, kayak ya udah percaya nggak percaya ya balik lagi. Iya Gitu sih, sesuai stigma masing-masing. Biasanya yang kayak gitu iseng sih. Iya, iseng-iseng Kadang gitu. suka ngerjain namanya anak-anak asrama ya. Tapi Iya. kan balik lagi ke diri kita mau percaya atau enggak. Kalau dari gue sendiri sih, dulu nyokap gue pernah cerita waktu bayi tuh gue ada yang jagain. Jadi sebelum gue pindah, Banyak banget ya yang jagain lu ya, emang Mut ya. kan terjaga ya sayang, sangat diprotektif sama orang-orang, termasuk dari Saiton. Jadi nih ya teman-teman semua, ini kalau dari gue sih cukup percaya ya, karena emang relate gitu kan sama kehidupan gue yang sekarang. Dulu waktu bayi itu baru lahir kan, gue lahirnya di Pulau Jawa, di Serang, terus gue dibawa ke Sumatera. Ini gue pindah ke satu rumah yang belum jadi banget tuh sebelum ke rumah gue yang sekarang. Nah itu tuh nyokap gue kan masih namanya bayi, masih merah banget gitu. Di belakang rumah gue itu ada pohon bambu. Lo tahu kan pohon bambu itu Emang bambu ini identik banget banget nggak sih? nah, Bambu tuh dengan biasanya hal-hal yang horor seperti bener-bener. itu. Nah katanya yang penjaga bambu itu ngejagain gue juga, sampai nyokap gue waktu sholat itu gue tuh digendong-gendong. Terus kalau gue mau tidur tuh suka nangis jerit-jerit dulu. Mungkin ya karena dari itu juga, terus gue pindah ke rumah itu masih ada dia yang ngikutin. Mungkin tuh yang gue lihat ya itu orang, bukan itu orang ya guys, itu Saiton gak sih? Bisa kali Mut dicek dulu Makhluknya sampai gitu. sekarang masih ada yang ngejagain lu atau enggak. Aduh, boleh. Nanti gue calling deh, lo masih ngejagain gue nggak gitu. Oke teman-teman, udah kali tegang-tegangnya, kalem aja. Gak ada takut sih. Tapi dari tadi gue udah bercerita nggak kayak bener, apalagi Olin dilihat nyokapnya di tempat nggak ada, taunya nggak ke dapur guys. Nah Angel, kisah-kisah asramanya yang pasti seru-seru banget, dan Olin juga pasti akan menceritakan hal-hal yang lebih seru lainnya di podcast kita selanjutnya. Tapi ini belum selesai teman-teman. Selain kita bertiga udah berbagi dan guest star kita juga udah berbagi, kemarin aku ada open box, bukan open box, aduh berasa unboxing gak sih? Open question Bener-bener. box teman-teman, yaitu di Instagram. Itu adalah platform yang pasti semua orang menggunakan. Di sana itu kita kemarin open question box Untuk teman-teman berbagi cerita horornya. Bener banget. nih. Jadi dari beberapa yang ngirim, akhirnya kita pilih salah satu cerita yang salah satu atau salah dua lah ya, yang kira-kira emang menarik untuk kita bagiin. Jadi boleh nih Muti dibagiin. Dari siapa nih ceritanya? Oke, ceritanya sendiri ini dari Salvatore Gibran teman-teman. Aduh, namanya kayak gue kenal nih ya. Gue kenal sih, gue kenal orangnya. Gue kenal orangnya. Ini kayaknya anak-anak UMN sih ya teman-teman. Kebetulan teman-teman kita anak sana. Nah ceritanya aku masukin ya teman-teman. Waktu itu gue pernah ke Lawang Sewu di Semarang.
Gue tahu. Nah, gue ditawarin sama mas-mas yang jaga di situ buat naik ke lantai paling atas. Kalau sekarang mungkin nggak boleh naik lagi, ya juga lagi pandemi seperti ini ya teman-teman. Pas di tangga tuh, gue udah ngerasa nggak kuat banget karena Lawang Sewu juga tinggi kan ya. Di tangga itu hawanya emang aneh banget, aduh vibes-nya. Dan kayak langsung di atap gitu, dia mencium bau yang aneh. Waduh, Lawang Sewu lagi. Apa nih? Agak serem ya. Terus pas gue turun ke bawah, di situ ada pintu kaca. Dan gue ngelihat bayangan orang, anjir. Waduh, padahal dia sendirian, terus dia ngeliat bayangan orang. Ternyata bayangan dia. Kayak cowok yang melotot, padahal waktu itu siang. Anjir. Siang-siang melotot, aduh gue nggak mau sih naik ke Lawang Sewu nanti kalau jalan-jalan ke sana. Sebelumnya thank you banget buat Gibran sudah berbagi kisahnya dia jalan-jalan ke Lawang Sewu. The next buat temen-temen yang kalau jalan-jalan ke Lawang Sewu nggak usah naik ke atas ya, nanti ngeliat bayangan kayak Gibran ngeliat di kaca kaget ngeliat diri sendiri gitu kan, bingung gitu. Tapi emang Lawang Sewu ini banyak banget ya cerita-cerita horor kayak yang teman-teman ada aja gitu loh tentang Lawang Sewu ini. selain dari Lawang Sewu kita akan beralih kemana nih Jel? Nah, gue punya nih cerita dari salah satu teman yang berbagi cerita. Jadi ini dari Feby Virginia. Feby ini ceritanya gini nih, katanya. Jadi waktu SMA dulu, gue lupa kelas 11 atau 12, kayaknya sih kelas 11. Kejadiannya pas lagi masa-masa ujian semester nih. Emang waktu itu gue berangkat ke sekolah terlalu pagi karena papa yang biasa nganterin lagi ke Bandung. Mama nggak bisa anter juga, jadilah kakak gue yang anter. Karena kakak yang anter gue harus bangun pagi, dia juga harus kerja di kereta. Gue berangkat tuh emang masih rada gelap langitnya, matahari udah muncul sedikit sih, tapi memang rada masih gelap gitu kan. Terus OTW lah gue ke sekolah, sampailah di sekolah. Sekolah gue tuh ada 3 lantai, dan ruang ujian gue tuh lantai yang paling atas katanya. Rada ini ya, 3 lantai, gimana jalanin itu ya. Terus udah dong, gue liat lah ke atas. Dengan berdiri di lapangan tengah, buat lihat ke kelas gue udah ada yang datang atau belum. Jadi kayak mungkin dia nyampe di sekolah, dia langsung kayak ngeliat, oh itu gue di ruangan situ tuh. Dia ngeliat dia ke atas gitu kan. And gue ngeliat seseorang yang dada-dada dari atas. Waduh. Bukan dada ini ya, dada Dia say hello gitu, say hello. Lambain tangan. Terus karena ada yang ngelambain tangan gini dari atas, gue lambain balik lah. Jadi kayak dia ngedada juga gini kan. Kok dibalikin? Terus karena gue pikir itu temen gue katanya. Ya emang sih kelas paling atas belum dinyalain lampunya, jadi memang bener-bener gelap gitu di lantai paling atas. Terus karena dia tahu di atas ada orang yang ngedada-dada, akhirnya dia pun kayak yaudahlah gue naik aja kali ya ke atas gitu. Terus dia pergilah ke atas. Nah, niat hati dia itu ingin mencari teman yang tadi yang lambai-lambai. Taunya kelanjutannya dia tuh kayak langsung, lah kok nggak ada orang, kok kayak gimana yang tadi. Jadi dia jalanin ruangan yang ada di atas itu kok nggak ada orang gitu. Dicari nggak ada. Jadi dicari sama dia, orang itu nggak ada. Anjir. Terus dia kayak yang ngerasa ya udahlah, yang tadi nyapa gue tuh siapa gitu. Terus katanya seketika itu gue langsung ngeblank. Gue balik ke ruangan ujian gue dan nyalain lampu. Jadi ruangannya itu satu-satunya kelas yang udah nyala lampunya. Jadi dia di situ tuh katanya kayak yang tiba-tiba kayak ngerasa berasa di dunia lain, tapi dia mungkin takut kali turun ke bawah ya. Iya, jadi dia cuma nunggu orang di kelas dia itu aja, tapi mungkin masih dalam kepikiran itu tadi siapa gitu. Itu sih cerita dia. Agak serem juga ya, kayak kebayang gak sih lu sendiri subuh-subuh Sekolah gitu di kan. sekolah gitu ya. Bayang sih, pasti emang sekolah tuh ada aja gitu kejadiannya. Bener, ya, tiap apalagi sekolah kalau gedung pasti. tua gitu loh. Pasti udah pada ngerasain juga kan vibe sekolah. Terus vibes yang di share juga sama Gibran tadi kalau ke tempat-tempat pariwisata gitu. Mungkin relate juga buat juga. Gedung-gedung tua terutama kayak gitu kan agak scary ya kalau gue sih. Kalau dari Angel gimana? Gue juga sih kayak yang balik tadi yang gue bilang kayak di asrama gue, sekolah apa segala macam itu emang kayak yang penuh dengan misteri ya, ada aja gitu ceritanya gitu. Bisa banget. Dan cerita-cerita kita kali ini kayak relate banget loh, baik dari teman-teman yang ngirimin cerita dan
gestar kita, kayak relate Dari banget ke kita. Caroline juga sudah berbagi, mantep banget ceritanya tuh kayak aduh, lo semua tuh sebenarnya juga pernah ngerasain pasti, cuma masih belum berbagi. Nanti next kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sebelumnya nih kita say thank you dulu buat Caroline sudah hadir bersama kita dan berbagi kisahnya di podcast pertama Bincang Tongkrongan. Dan juga kita makasih banget untuk teman-teman yang tadi udah ngirimin ceritanya ke kita. Makasih Bener. banget ya. Dan kita udah bacain juga gitu. Kita Oke. minjem ceritanya untuk di konten kita ini. Oke Angel, gak kerasa banget kita udah masuk di penghujung acara. Iya, ini dari tadi kita ngomong-ngomong ternyata kita nggak ngeliat durasi, udah Bener hampir banget. habis. Aduh, gak ternyata kerasa nih. gak sih? Kalau dari Angel sendiri gimana perasaannya? Jujur gue jadi rada takut banget ya. Kayak gue kan tidur sendiri nih. Aduh. Jadi kayak kebayang-bayang gimana nanti kalau ada ternyata sosok gitu yang tiba-tiba muncul di depan gue. Ya ampun, takut banget gue tuh. Kalau dari Olin Kalian gimana? nih? Ya kalau gue sih ya takut sih ada ya, tapi gue nggak terlalu mikirin lah, santai aja gitu. Oke, baik. Let it flow teman-teman. Kalau dari gue sih ya, aduh itu udah kayak teman sendiri aja. Kalau ketemu ajak ngobrol, kalau nggak ngopi bareng. Oke banget. Mantap. Oke teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton podcast kita kali ini. Semoga bisa bertemu di podcast selanjutnya. And thank you. buat Dan kita Angel. juga mau makasih juga untuk Wingspace karena udah biarin kita ya minjemin tempat ini buat syuting kali ini. Oke. Gitu. Dan gua Angelin Lumban Gaul. Saya Caroline Natasha. And then Muti Retno. See you the next video teman-teman semua. See you. Jangan lupa Bye. dengerin suara di belakangnya. Siapa tahu ada yang bisik-bisik. Dadah. Dadah.